Bupa yang membantu saya dalam pelaksanaan seminar hari ini. Dalam rangka seminar hari ini saya akan menceritakan atau melaporkan hasil dari orientasi P3K Dinas Pemerintah Kota Semarang. Pertama, saya akan mengenal nilai dan etika pemerintah sebagai dengan perjanjian kerja pada SDG Pemerintah Kota Semarang. Yang melatar belakangi dari orientasi ini adalah salah satunya tujuan nasional bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, netral, dan berjiwa melayani. Seorang ASN harus mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berjiwa melayani dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan terwujudnya pelayanan publik berkualitas, maka dengan itu bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pembangunan nasional. Maksud dan tujuan diadakannya orientasi P3K ini adalah: 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan orientasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu berkualitaskan nilai-nilai ASN berakhlak serta dapat meningkatkan tugas yang menjadi kewajibannya dan program pemerintah dikerjakan. Di sini tujuannya adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika di instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang terakhir, peserta mampu menjadi ASN yang berkelas dunia. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya adalah P3K angkatan 24 tahun 2024. Nama saya Niladia Kusumawardani. NIK saya 1978 1078 2024 21 2002. Saya lanjutkan visi dan misi pemerintah Kota Semarang. Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbhinneka tunggal ika. Sedangkan misinya meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu mewujudkan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota dan menjalankan reformasi birokrasi pemerintah yang dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Tangga Kesatuan Republik Indonesia. Strategi dan tugas pokok P3K. Manajemen P3K yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tahun 3 Pasal 31 Manajemen ASN. Di situ ada satu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi dan pemberdayaan. Untuk peran kinerja ada beberapa, yaitu melakukan pelayanan, akuntabel, kompeten, humanis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut PP nomor 13, P3K seharusnya 1. Berpenampilan rapi dan sopan. 2. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, latar belakang keluarga maupun status ekonomi. C. Menghindari menghadiri dan mengucapkan sumpah janji P3K. Yang terakhir, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Langsung saja kita menuju ke visi dan misi SD Pegunungan. Visi dari SD Pegunungan adalah terciptanya sumber daya yang pertama berkarakter Pancasila
pertamanya adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuh kembangkan nilai profil pelajar Pancasila. 3. Mengembangkan prestasi melalui kegiatan intra dan kokurikuler. 4. Menjadikan lingkungan sekolah yang bersih, indah, sehat, nyaman, serta aman. Tugas guru P3K di SD Pemuda. Program strategi di SD Negeri Pemuda. Peserta didik menjadi anak yang meyakini sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta. B. Peserta didik menjadi anak yang terbiasa dengan gemar melaksanakan ibadah, sholat berjamaah, infak, menjalankan kegiatan keagamaan lainnya, dan memperingati hari besar keagamaan. Dan ini sudah dilaksanakan sejak dulu, dan ini masih alhamdulillah berjalan dengan baik. Tugas pokok: mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu. Tugas pokok ini merupakan tugas utama guru P3K. P3K harus mampu mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu, baik dari segi materi, metode pembelajaran maupun penilaian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas siswa SD Pemuda. Ini saya sertakan juga struktur organisasi di SD Pemuda, yaitu ada kepala sekolah, ada kelompok jabatan fungsional, dan dibantu oleh tenaga TI. Tugas pokok saya di sini saya cantumkan dalam RHK saya, yaitu masa jabatan saya sebagai guru pertama tahun 2024 sampai 2029. Tujuan instansi kerja ini yaitu menanamkan kepada peserta didik untuk beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan prestasi siswa-siswi SD Pemuda, meraih nilai ujian yang 10 besar di Kota Semarang, dan meraih kejuaraan berupa akademik maupun non akademik, baik lomba mapel maupun lomba masi. Menjadikan peserta didik terakhir di bidang kepramukaan dan menjadikan peserta didik tampil di ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi peserta didik mampu dalam kesenian, seni tari, musik, seni lukis, dan seni Al-Quran. Menjadikan peserta didik tampil dalam bidangnya. Melaksanakan peringatan Hari Besar Agama Nasional dan Hari Besar Lingkungan, dan meningkatkan kesadaran peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat pada diri sendiri di lingkungan sekolah. Menjadikan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, aman, rapi, dan indah, sehingga menimbulkan kenyamanan anak untuk bersekolah atau berada di sekolah lebih lama. Memberikan pelayanan pendidikan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidikan, dan keluarga, dan masyarakat secara umumnya. Rencana harian kerja pimpinan, terwujudnya sekolah berdasarkan standar nasional di SD Negeri Pemuda, pelaksanaan pengembangan diri dan penyusunan publikasi ilmiah atau karya inovasi. Pelaksananya tugas sebagai pengurus maupun anggota BPM. Untuk kegiatan di tahun pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran. Hal ini dimaksudkan adalah satu, bertujuan untuk penyusunan pembelajaran yang inovatif, yang pembelajaran yang menyenangkan, serta evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terlaksananya pembelajaran yang efektif dan inovatif dan menyenangkan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Melaksanakan PHB setiap hari Jumat. Kegiatan diawali dengan senam.
kegiatan senam yang diwakili oleh semua siswa dan dipimpin oleh guru ataupun staf karyawan. Setelah melakukan senam akan ada Jumat berkah di minggu terakhir, sehingga selain menanamkan nilai kesehatan tapi juga menanamkan nilai keagamaan atau religius. Di situ tujuannya adalah terciptanya lingkungan yang sehat, badan yang kuat, serta lingkungan yang bersih dan sehat. Membudayakan iklim sekolah yang inklusif, mengamanyakan inklusivitas di lingkungan sekolah, memberikan pendampingan dan pelayanan sesuai tujuan inklusivitas di lingkungan sekolah, dan mengadakan refleksi dan evaluasi tentang inklusivitas di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah terciptanya iklim sekolah yang lebih kondusif dan nyaman, serta memupuk sifat yang terbuka dan saling menghargai perbedaan. Ya, kebetulan saat ini di kelas 1 ada siswa inklusi, sehingga kita bisa menumbuhkan rasa kerjasama, saling menghormati, saling menghargai perbedaan. Selanjutnya yaitu penanaman nilai cinta tanah air, melakukan kebiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan rasa sosial, rasa nasionalisme, dan menimbulkan cinta terhadap bangsa dan negara, dan melakukan kegiatan keseharian di rumah sekolah dengan membiasakan diri membaca Pancasila, menyanyikan lagu nasional, sehingga terciptanya keamanan dan kedamaian berada di lingkungan negara Republik Indonesia. Pembiasaan literasi biasanya yaitu dengan menyusun jadwal setiap kelas mendapat giliran setiap hari Rabu untuk menampilkan bakat atau minatnya untuk ditunjukkan ke semua siswa yang ada di SD Pembimbing. Dan ini bertujuan untuk memunculkan keberanian untuk tampil di depan umum dan menyalurkan bakat siswa. Selanjutnya, kelas yang terjadwal tampil akan tampil secara berurutan tiap hari Rabu dimulai setelah pembiasaan. Demikian orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Penutupnya dengan diadakannya orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diharapkan pegawai P3K mampu memahami nilai dan etika di lingkungan kerjanya, serta mampu menumbuhkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang beragam. Demikian orientasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.